Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel Bahkan Lombok, channel tentang tanaman cabai dan tanaman hortikultura khususnya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Bahkan Lombok akan menguraikan tentang cara tanam cabai merah yang baik dan benar ala Bahkan Lombok. Simak sekitar 10 menit ini agar paham ya sobat tani. Simak sampai full. Di sini Bahkan Lombok berada di dalam rumah sendiri dan ini ada alat listrik yang acak-acakan seperti ini ya sobat tani. Untuk memulai tanaman cabai itu harus diperhatikan lahan-lahannya sobat tani, dan semua lahan itu bisa dipakai atau ditanami tanaman cabai, khususnya cabai merah besar yang kebanyakan di daerah Bahkan Lombok ini kebanyakan itu cabai merah besar. Kalau di tanaman cabai rawit keriting atau yang lain-lain itu di dataran tinggi yang berada di daerah utara, yaitu daerah Tuban, di daerah utara ya sobat tani, itu kebanyakan menanam tanaman cabai merah keriting dan cabai rawit. Dan di daerah Bahkan Lombok ini khususnya di dataran rendah itu kebanyakan menanam tanaman cabai merah besar. Banyak petani yang menanam jenis varietas di cabai merah Imula yang kebanyakan itu belum tahu petani itu menggunakan jenis cabai rebon maupun new itu selalu ditanam pada musim-musim. Padahal untuk menanam tanaman cabai merah besar yang bervarietas Imula New maupun Imula Rebon itu ada musim-musimnya ya sobat tani. Ingat para petani jangan asal menanam ya sobat tani. Kalau bisa simak video ini karena Bahkan Lombok memberikan ilmu atau pengalaman ini yang sudah saya terapkan di tahun-tahun yang dulu. Untuk itu Bahkan Lombok sedikit menguraikan pengalamannya tentang tanaman cabai merah yang selama ini saya tanam sendiri di lahan persawahan. Bahkan Lombok sudah menanam varietas Imula ini, sudah mulai muncul bibit Imula New ya sobat tani. Karena rebon ini belakang-belakangan ini tahun-tahun ini sudah keluar, dan jadinya petani itu kebanyakan menanam yang rebon ya sobat tani sekarang. Tapi yang dulu itu menanamnya Imula New. Sebenarnya Imula New itu untuk di musim kemarau ya sobat tani. Kalau Imula Rebon itu di musim penghujan atau musim cuaca yang seperti ini ya sobat tani. Karena perbedaannya itu sangat jauh sekali ya sobat tani, dan ada beberapa kendalanya ya sobat tani. Kalau tanam cabai Imula New ditanam pada musim penghujan itu kendalanya banyak, ada kerontokan buah, ada kerontokan bunga, dan ada kelayuan, itu pasti ya sobat tani. Tapi kalau Imula Rebon ditanam pada musim penghujan, insya Allah aman-aman saja dan bisa mencapai ketinggian sekitar 1,5 meter sampai ya perkiraan 1,5 meter lah. Kalau Bahkan Lombok itu saya target seperti itu, akhirnya bisa tenggelam. Untuk cabai merah besar yang bervarietas Imula New itu sebaiknya teman-teman tanam pada musim kemarau ya sobat tani. Kalau New itu ditanam di musim kemarau, insya Allah pertumbuhannya sangat signifikan, sangat baik sekali, dan tidak ada yang namanya rontok daun, rontok bunga, itu tidak ada sobat tani. Tapi kendalanya ada di trip ya sobat tani. Tapi trip itu sangat mudah sekali bagi Bahkan Lombok untuk mencegahnya, asal dengan penyepraian yang telaten, jangan tergesa-gesa, ikuti perasaan yang menyeprai. Nah, itu Bahkan Lombok selalu menerapkan penyepraian di hati Bahkan Lombok sendiri itu saya paskan, tidak lari ya sobat tani.
Kalau lari itu asal-asalan pasti banyak kutu-kutunya. Itu pengalaman bahkan Lombok, tapi beda lagi dengan pengalaman teman-teman semuanya yang sudah mempraktekkan. Sebaiknya untuk menanam dua jenis varietas Imola New dan Imola Reborn itu harus diperhatikan, jangan asal tanam ya sobat tani. Kalau Imola New ditanam di musim penghujan, saya pastikan itu banyak kendalanya. Tapi kalau Imola Reborn ditanam di musim penghujan itu aman-aman saja dan waspada, cuma hanya waspada saja dengan kelembapan dan adanya jamur patek ya sobat tani. Itu kebanyakan seperti itu karena kulitnya itu sangat tipis. Dan kalau musim kemarau ditanami dengan Reborn itu pengaruhnya juga sangat besar sekali. Tanamannya bisa kerdil, tidak signifikan pertumbuhannya, dan buahnya itu sangat kecil-kecil dan sangat bengkok ya sobat tani, seperti pancing itu ya sobat tani. Kalau itu di musim kemarau menanam Reborn ya sobat tani. Kalau menanam cabai Imola di musim kemarau, saya pastikan itu bisa sangat luar biasa. Buahnya itu sangat besar-besar seperti wortel. Itu kalau pemeliharaan atau perawatan sangat maksimal dan sesuai jarak tanam dan sesuai anjuran penyepraian, anjuran pemupukan itu harus maksimal. Insya Allah buahnya bisa sampai sebesar wortel. Saya pastikan karena saya sudah membuktikan sendiri dan saya buktikan pada petani-petani yang saya kawal ya sobat tani. Karena di dalam budidaya tanaman cabai itu tidak asal ya sobat tani. Beda lagi di daerah Jawa Tengah kebanyakan itu menanam tanaman cabai rawit ya sobat tani. Itu pasti bagus-bagus karena dataran tinggi dan perawatannya juga sangat maksimal dan banyak didukung dengan banyaknya obat dan didukung pula dengan banyaknya petani. Semuanya itu menanam tanaman cabai rawit ya sobat tani. Kalau di daerah bahkan Lombok tidak ada yang menanam tanaman cabai rawit sobat tani. Saya jujur saja tidak ada yang menanam tanaman cabai rawit. Kalau ada itu bahkan Lombok yang menyuruhnya. Saya buat praktek agar di daerah yang dataran tinggi seperti daerah Tuban itu pasti banyak yang menanam yang namanya cabai rawit ya sobat tani. Karena pada saat ini harga-harganya cabai rawit maupun cabai merah keriting itu masih luar biasa harganya. Beda lagi dengan tanaman cabai merah besar. Saat ini masih keadaan adem ayem ya harganya ya sobat tani. Tapi tidak apa-apa, nanti kedepannya insya Allah akan naik sobat tani. Tapi ingat ya sobat tani, kalau menanam tanaman cabai jangan asal tanam, lihatlah musimnya dan lihatlah apa yang cocok ditanam kalau musim-musim kemarau maupun musim penghujan. Jangan asal tanam karena sudah disetting di pabriknya ya sobat tani. Itu untuk jenis bibitnya. Ingat ya sobat tani, jangan asal tanam, lihat untuk penyesuaikan cuacanya. Kalau dibungkusnya itu untuk segala cuaca silahkan tanam, nggak apa-apa. Kalau di dataran tinggi, ditanam di dataran rendah, itu juga kemungkinan besar ada masalah sedikit. Kalau petaninya itu sudah profesional, insya Allah bisa mengadaptasi bibit itu di lahan rendah. Tapi kebanyakan petani itu semuanya asal tanam ya sobat tani. Kalau bahkan Lombok sendiri tidak ya sobat tani. Untuk petani-petani yang saya kawal, saya arahkan yang baik kalau di musim kemarau itu tanam apa. Terus saya arahkan ke jenis ini, terserah petaninya itu mau atau tidak. Itu triknya bahkan Lombok.
kalau mau mendampingi seorang petani itu harus saya survei dulu lahannya dan saya tanyai kemauannya menanam apa. Itu triknya Mbah Kan Lombok. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami tentang tidak asal menanam tanaman cabai di musim tertentu ya Sobat Tani. Semoga video ini bisa bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat.